Proses pemasangan lampu tambahan di motor Honda Vario 125 150 LED all. Untuk pemasangannya kita akan pasangkan di motor ini untuk lampu tipe full ice D2 Pro Laser ya. Untuk lampunya kurang lebih seperti ini, dan ini ada dua buah lampu ya. Dua buah lampu yang akan kita pasangkan. Untuk lampunya ini ada driver luarnya ya. Ya, untuk lampu ini pakai driver luar atau step down luar. Nah, ini lampunya ada sekitar 5 kabel. Nah, 5 kabel nanti kita jelaskan juga saat pemasangan jalur-jalurnya. Nah, untuk lampunya sendiri ini ada lampu demon, dan untuk kapasitasnya lampu yang kita pakai 20 watt. Nah, ini lampunya lampu D2 Pro Laser dari Bull S 20 watt. Nah, untuk pemasangannya nanti kita akan pilih demon warna merah atau devil warna merah ya. Di sini ada pilihan, dan yang kita pakai ini untuk warna merah. Dan untuk pemasangannya nanti kita bongkar dulu ya motornya. Untuk tambahan juga ada tambahan 2 buah relay kaki 4 12 volt, untuk ampernya 80 ampere, dan kita kasih saklar tambahan. Nah, untuk pembongkarannya atau pemasangannya kita bongkar dulu. Ini udah kita bongkar untuk spakbornya ya. Spakbornya ini udah kita lepas, dan nanti untuk baut dan ganjelnya akan kita ganti. Jadi untuk posisi pasangnya harus diturunin spakbornya supaya nggak nyangkut. Nah, untuk pemasangannya kita siapkan dulu 3 buah roller. Nah, roller bekas untuk ganjel spakbornya ya, atau ring untuk ganjal spakbor. Nah, roller bekas ini untuk ketebalan roller ini kita ukur dulu. Ketebalannya kurang lebih 1,5 cm. Nah, untuk ketebalannya 1,5 cm, dan panjang baut yang kita butuhkan 2,5 cm atau 3 cm juga bisa. Jadi bautnya 2,5 sampai 3 cm bisa. Untuk ukuran bautnya baut 10 ya, atau M6. Dan serta ring juga kita perlukan untuk tambahan. Oke, kita pasang dulu untuk roller dan spakbornya. Nah, ini spakbor udah kita mau pasang, dan bautnya lewat bawah seperti ini, tapi harus dikasih ring dulu baru diganjel pakai roller. Nah, tinggal kita kencengin seperti ini untuk baut dan ring, dan rollernya kita siapin. Bautnya dari bawah, baut dan ring dari bawah, baru atasnya pakai roller, dan kita kencengin. Dari ketiga bautnya juga sama ya proses pasang rollernya. Jadi di depan ada 2 baut, dan di belakang ada 1 baut yang kita ganjel. Nah, udah beres pemasangannya seperti ini. Untuk ganjel rollernya ini masih aman, roda ini naik nggak bakalan nyangkut ke spakbor ya, masih aman ya kalau untuk ukuran shockbreaker standar. Nah, untuk turunnya ini kurang lebih sekitar 1,5 cm, jadi masih aman 1,5 cm. Kalau nggak mau diganjel spakbor bisa diganti menggunakan spakbor untuk tipe Vario yang LED new. Oke, untuk pemasangan spakbor udah beres. Saatnya kita pasang untuk bracket ya, bracket dari lampu. Nah, bracketnya ini nanti ada tambahan bracket lagi, jadi nggak pakai bracket bawaan dari lampunya. Nah, untuk posisi pasang bracketnya nanti atau posisi lampu nanti di baut sini ya, baut headlamp bagian bawah. Nah, ini bautnya di bagian posisi bawah. Kalau posisi berdiri seperti ini di bagian bawah ya. Nah, bautnya ini udah kita lepas, dan bracketnya kita siapin bracket seperti ini ya, bracket yang udah jadi. Nah, untuk panjang bracketnya ini sekitar 7 cm. Nah, oke, panjang bracket 7 cm, jarak lubang sekitar 6 cm. Nah, untuk yang ke bawahnya, yang ke lampunya nanti panjang 3 cm dan jarak lubang sekitar 2 cm ya. Oke, untuk cara pemasangannya tinggal kita bautkan di baut dari headlamp yang bagian bawah. Oke, kita pasang seperti ini dulu. Untuk bautnya juga kita ganti baut yang lebih panjang ya. Nah, untuk panjang bautnya ini sekitar 1,5 cm juga. Nah, untuk diameter bautnya ini sekitar 5 mili atau baut ukuran 8.
Oke, kita pasang dulu untuk bracketnya. Untuk pemasangannya seperti ini aja ya. Jadi kita baut seperti ini, kita kencengin dulu. Nah, untuk cara lain juga udah ada di beberapa video kita yang lain untuk pemasangan pakai bracket yang bikinan atau covernya ini dicoak. Oke, untuk sebelahnya juga kita pasang. Untuk kencengnya jangan terlalu kenceng dulu ya. Untuk pengencangannya nanti bisa dikencangin setelah dipasang di motor dan saat lampu udah menyala, jadi tinggal diatur untuk presisi cahaya lampunya. Jadi sambil dikencengin sambil atur presisi cahaya lampu. Nah, ini lampunya untuk kita pasangkan ke bracket. Kita lepas dulu dari drivernya atau socket driver. Jadi untuk mempermudah untuk pemasangan lampu. Nah, untuk pasang lampunya pakai baut bawaan ya, baut bawaan dari lampu. Setiap pembelian lampu udah ada baut bawaan juga, serta ada kunci L-nya juga. Oke, kita pasang dulu baut ke bracket. Nah, oke, kita kira-kira dulu aja untuk pengencangannya atau kita kencengin nanti setelah lampu udah menyala sambil kita atur posisi tinggi rendahnya cahaya. Nah, untuk sisi sebelahnya atau bagian samping sebelahnya juga sama. Untuk proses pemasangannya, kita pasang baut dari bawaannya dan kita kencengin pakai kunci L bawaan juga. Bawaan dari setiap pembelian lampu sudah ada. Nah, ini udah terpasang semua dua buah lampu. Untuk tampaknya seperti ini ya. Jadi yang baut atas itu nanti buat setting kiri kanan, dan untuk baut yang di bawah untuk setting naik turunnya cahaya lampu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya. Oke, selanjutnya kita akan pasang jalurnya dulu ya. Nah, untuk pemasangan jalur ini dari kedua driver lampunya atau driver menuju lampu ini udah kita gabung, dan kabelnya dari dua buah lampu juga udah kita gabung ya. Kabel hitam ini untuk negatif, kuningnya untuk lampu kuning. Nah, dan yang merahnya ini lampu putih, birunya ini lampu devil, dan putihnya ini untuk nyala bebarengan putih kuning, tapi nggak kita pakai untuk nyala bebarengannya atau nyala putih kuningnya nggak kita pakai. Nah, kita siapin relay 12 volt 80 ampere kaki 4. Untuk ampernya bebas ya, yang penting 12 volt. Nah, untuk cara pemasangannya kita siapkan juga kabel tambahan, kabel negatif. Nah, kabel warna hitam ini yang udah kita kasih sekun bulat atau sekun ring, nanti kita hubungin ke negatif aki atau ke besi rangka motor. Oke, kita pasang dulu untuk jalur relaynya. Nah, ini kabel tambahan, ini kita pasangkan dulu ke kaki relay nomor 86. Mohon maaf, 85 ya. Nah, 86 juga bisa. Sebenarnya 85 dan 86 itu dibolak-balik juga bisa untuk di relay ini. Oke, negatif ke 85. Nah, masih ada sisa jamperan kabel. Nah, jamperan kabel ini kita gabung atau kita pasangkan, kita gabung juga ke negatif lampu, kabel warna hitam yang ke lampu. Oke, kita gabung dulu. Nah, untuk pemasangannya teman-teman bisa menggunakan soket juga, bisa juga dipakein skun atau disolder seperti ini. Ini kita contohin disolder aja supaya mudah ya dipahami. Oke, kita pasang isolasi bakar dulu. Nah, untuk kabelnya udah kita gabung. Untuk kabel tambahan udah kita gabung, kita pasang ke kaki relay nomor 85 di relay satunya. Yang tadi di relay 1 dan ini di relay satunya. Jadi kedua relay 85 ini kita gabung jadi satu, nanti ke negatif aki, dan kita jumper juga ke negatif lampu. Nah, kabel warna hitam seperti ini. Nah, dan untuk selanjutnya kita pasangkan untuk jalur positif lampu ya. Kita ambil kabel warna merah untuk positif lampu putih yang kita fungsiin sebagai lampu dekat. Ini kita pasangkan ke kaki relay nomor 87. Nah, untuk lampu dekat ke kaki relay nomor 87 atau lampu putihnya ke 87 di relay 1. Dan untuk kabel kuning yang lampu jauh ini ke 87 atau ke kaki relay nomor 87 di relay satunya. Nah, jadi lampu dekat, lampu jauh masing-masing ke kaki relay nomor 87.
Oke, udah seperti ini. Nah, untuk jalur lampu udah terpasang ya, tinggal kabel yang menuju lampu devil. Nah, kelihatannya untuk positifnya ke 87 semua dan negatifnya ke 85 semua. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan untuk kabel birunya ini lampu devil, nanti kita pasangkan saklar. Oke, tinggal kaki relay nomor 86, 86 dan 30, 30 dari kedua relay. Nah, ini nanti jalurnya kita jelaskan juga untuk pemasangannya. Nah, untuk pemasangannya kita siapkan saklar dulu ya. Ini nanti untuk lampu dekat, tengah off, dan satunya untuk lampu devil. Dan untuk lampu jauhnya nanti kita gabung ke saklar bawaan motor yang lampu jauh atau saklar beamnya ya. Nah, untuk kabelnya kita pisahin atau kita kasih warna merah, hitam, dan biru. Untuk hitamnya ini yang dari kaki tengah saklar ini untuk inputnya ya. Outputnya yang kaki pinggir-pinggir kalau dari saklar ini. Jadi nanti untuk posisi kabel merah ini untuk lampu putih, kabel biru ini untuk demon, dan yang hitamnya ini untuk input saklar. Oke. Nanti untuk posisi pemasangan ini untuk saklarnya ini kita pasangkan di motor atau kita tempelkan di bodi motor aja ya, biar mudah pengoperasian. Dan untuk pemasangan saklar, kalau teman-teman bisa dikasih lubang seperti ini, supaya kalau ada air masuk itu bisa keluar dari lubang. Jadi saklarnya biar awet ya, biar tahan lama. Oke, ini saklarnya udah kita pasang di bagian bawah tombol sen. Dan untuk jalurnya, nah udah kita rapiin juga. Ini kabelnya ya. Nah, ini kabel hitam yang dari saklar tengah tadi. Untuk kabel merah dan kabel birunya udah kita arahkan ke bawah sini. Nah, ini kabel merah dan kabel biru yang dari saklar. Dan untuk pemasangan jalur kabel hitam atau input saklar, ini kita cari kabel warna coklat atau kabel warna hitam yang menuju ke soket switch rem ya. Nah, ke output kontak juga bisa. Nah, ini kita pasangkan aja ke kabel warna hitam yang dari output kontak yang menuju switch rem. Oke, untuk pemasangannya kita langsung pasang aja, tapi pemasangannya jangan lupa diisolasi supaya nggak konslet. Nah, untuk jalur yang selanjutnya yang dari saklar, nah kabel warna biru ini untuk demon, dan yang merahnya ini untuk lampu dekat atau lampu putih. Nah, untuk pemasangan kabel warna merah yang dari saklar atau yang dari kaki saklar pinggir, ini kita pasangkan ke kaki relay nomor 86 yang posisi relay yang ada kabel warna merahnya. Karena untuk kabel merah ini untuk positif lampu putih, karena kita pakai lampu dekatnya lampu putih. Oke, kita pasang di kaki relay nomor 86 yang dari saklar. Dan yang untuk birunya ini yang dari saklar, ini kita pasangkan ke jalur atau ke kabel biru yang menuju ke lampu devil. Nah, untuk pemasangannya kalau kuningnya mau dibikin lampu dekat tinggal dibolak-balik aja ya pemasangan untuk dari saklarnya. Jadi tinggal dibolak-balik posisi dari saklar untuk ke kaki relay nomor 86-nya. Dan kita kasih kabel tambahan yang di kaki relay nomor 86 yang di relay lampu kuning. Nah, ini kabel tambahan. Kita pasang dulu di kaki relay nomor 86 di kaki relay yang kuning atau di relay kuning. Di kaki relay nomor 86 kita pasang kabel tambahan warna kuning ini. Nah, ini kabel kuning ini udah kita kasih dioda ya, dioda 1 ampere. Nah, untuk arah cincin diodanya menuju relay. Nah, kaki dioda yang ada cincinnya itu arahnya ke relay. Dan kaki dioda yang enggak ada cincinnya ini kita jumperkan atau kita ambilkan dari jalur untuk ke lampu utama, ke headlamp. Ini kita cari kabel warna biru polos. Nah, untuk di motor Honda Vario 125 LED all ini. Untuk 150 LED all-nya juga sama ya. Nah, udah kita pasang untuk jalur untuk lampu pemicu lampu jauh dari D2 lasernya. Nah, arah diodenya seperti ini ya. Oke, ke kaki relay nomor 86. Nah, udah beres terpasang, tinggal kaki relay nomor 30.
Nah, kaki relay nomor 30 ini kita kasih kabel tambahan lagi yang jumperan seperti ini. Nah, ini kabel merah tambahan ini yang ke kaki relay nomor 30. Oke, kita pasang dulu ke kaki relay nomor 30, kaki relay satunya. Oke, udah terpasang, dan kita jumper lagi ke kaki relay nomor 30 di relay satunya lagi. Nah, jadi kesimpulannya dari kedua kaki relay nomor 30 kita gabung jadi satu, dan kita kasih kabel tambahan. Nah, kabel merah tambahan ini yang dari kaki relay nomor 30 ini arahnya ke sini ya, ke bagian bawah sini. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kabel merah ke bagian bawah. Nah, tembusnya ini ke positif aki. Nah, ini jalurnya ke aki sebelah sini. Nanti kita sambungkan ke positif aki. Tapi kita kasih spoon seperti ini, nanti kita pasang sikring ya. Jadi dipisah dulu oleh sikring. Dan kabel warna hitam yang dari 85 dan gabungan ke negatif lampu ini kita pasangkan di besi rangka motor atau ke negatif aki langsung bisa. Jadi bebas ke positif ke negatif aki langsung atau ke besi rangka motor juga bisa. Nah, saklarnya jadi nanti untuk posisi lampu dekat dan lampu demon aja. Untuk lampu jauhnya nanti ikut ke lampu beam. Untuk pemasangan jalur sikringnya, jadi untuk sikring ini pemakaian sikring kita gunakan sikring yang 20 ampere ya. Nah, ini sikring 20 ampere. Jadi untuk jalurnya ini dari positif aki langsung, jadi masuk ke sikring baru ke relay. Nah, ini untuk pemasangannya udah beres semua ya, udah kita rapiin. Untuk lampunya posisinya seperti ini. Oke, untuk hasilnya coba kita nyalain dulu untuk hasil nyala dari lampunya ya. Nah, ini untuk hasil nyalanya. Jadi untuk posisi saklar ke kanan ini lampu demon, tengahnya off, dan ke kiri ini untuk lampu dekat D2 laser. Dan untuk lampu jauh D2 lasernya pakai saklar beam ini atau ikut dengan jalur lampu jauh bawaan. Jadi untuk lampu jauh D2 laser ikut dari lampu jauh bawaan. Oke, kita nyalain lampu demon. Nah, ini lampu demonnya udah menyala. Dan untuk posisi pemasangan di bagian sini aman ya. Jadi tanpa ada pencoakan juga. Tinggal kita turunin spakbor atau kita ganjal. Ini aman. Dibelokin juga aman. Ini saat jalan juga aman ya, nggak nyangkut. Jadi ini posisinya yang main dari showbreaker itu hanya bannya aja. Jadi kita belokin seperti ini masih ada jarak. Jadi untuk spakbornya ini diem, yang naik turun hanya bannya aja, spakbornya nggak ikut naik turun. Jadi posisinya aman. Kalau pemasangannya pas pasti aman ya untuk pemasangan lampu D2 laser di bagian bawah headlamp ini. Oke, kita coba untuk nyalain lampu dekatnya. Nah, ini lampu dekat, lampu D2 laser. Untuk beamnya, nah ini kita nyalain lampu jauh, kita beam. Saat off di beam juga otomatis lampu kuningnya ikut menyala. Jadi untuk posisi saklar off di beam juga ikut menyala ya. Oke, kita coba untuk ke kanan ini lampu demon. Nah, itu bias merahnya kelihatan lampu demonnya. Untuk ke kiri ini lampu dekat bawaan atau lampu dekat D2 laser ya, mohon maaf. Nah, ini kita beam juga bisa. Nah, kalau di beam atau di lampu jauh, lampu dekat menyala itu nyala bareng putih kuning. Tapi kalau lampu dekat dimatiin, ini di beam hanya kuningnya saja. Jadi masih bisa nyala tunggal, nyala putih, kuning, dan nyala putih kuning. Oke, dari video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau coba praktekkan atau coba pasang sendiri di motor Honda Vario 150 125 LED all. Oke, dari video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya.